Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tema 8, yaitu Praja Muda Karana. Untuk subtema kedua, yakni aku anak mandiri. Kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini yaitu 3.1 dan 4.1. Materinya Lambang Negara Garuda Pancasila. Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalnya, mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Apa sih pengertian dari musyawarah? Ya, musyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan suatu masalah. Nah, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng. Berikut ini contoh-contoh pelaksanaan dari sila keempat Pancasila. Kira-kira gambar apa saja ya untuk contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila ini? Kita lihat gambar yang pertama, yaitu contohnya adalah pemilihan ketua RT atau ketua RW, kemudian pemilihan ketua kelas, sebagai wasit permainan, kemudian berdiskusi pada kelompok belajar. Apa sih pengertian dari musyawarah? Musyawarah adalah berdiskusi untuk membicarakan suatu masalah untuk menyelesaikan suatu perkara. Contoh kegiatan musyawarah di sekolah ya, musyawarah pemilihan ketua kelas, kemudian contohnya musyawarah dalam pembagian kelompok tugas, musyawarah dalam pembagian jadwal piket kelas. Lalu berikutnya contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu pemilihan ketua RT atau RW, kemudian penentuan jadwal ronda, penentuan waktu kerja bakti. Kemudian musyawarah merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Berikut ini cara agar musyawarah dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu anggota musyawarah itu harus saling menghormati atau menghargai. Jadi setiap pendapat orang lain itu harus kita hormati dan kita hargai. Kemudian mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi tidak memaksakan kepentingan diri sendiri ya. Kemudian juga mendengarkan pembicaraan orang lain saat orang lain tersebut sedang mengajukan pendapatnya. Nah, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila.
Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Berikut ini beberapa contoh sikap dari pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, beribadah, seperti sholat, sembahyang, bagi agama lain, pemujaan gitu ya. Kemudian mengaji juga merupakan contoh dari sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Berdoa, kemudian merawat hewan dan tanaman juga merupakan contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila. Karena apa? Merawat hewan dan tanaman tersebut merupakan bentuk dari rasa syukur kita karena Allah yang telah menciptakan hewan dan manusia yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Kemudian sedekah, puasa, kemudian juga contoh lainnya adalah zakat. Contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Taat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa sebelum dan sesudah makan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Kemudian percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saling menghormati antar perbedaan agama. Tidak memaksakan orang lain untuk masuk ke agama lain. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai, bekerja sama, dan juga saling menolong, termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Jadi sila ketiga Pancasila itu contoh pengamalannya adalah bekerja sama, saling menghargai, kemudian saling menolong. Nah, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Berbagi tugas secara adil merupakan contoh pengamalan dari sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi lambang sila kelima Pancasila tersebut berupa padi dan kapas. Berikut ini adalah tugas pada pertemuan kali ini ya. Tugasnya, isilah tabel berikut ini dengan benar. Jadi ada di sini pernyataan perilaku atau sikap seperti contoh beribadah. Nah, beribadah itu lambangnya apa? Nah, karena beribadah itu merupakan contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila, maka ditulis lambangnya adalah bintang. Nah, bunyinya apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Silakan kalian lengkapi tabel berikut ini berdasarkan contoh atau sikap dari perilaku yang sudah tertera di tabel tersebut. Nah, tugas ini ada di buku paket kalian halaman 100 ya. Kemudian tugas kedua yaitu kalian diminta untuk menarik garis ya. Jadi tarik garis untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Nah, ini ya. Jadi di situ ada lambang simbol-simbol Pancasila, kemudian ada contoh pengamalannya. Contohnya membantu teman yang sedang kesusahan atau sedang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Nah, itu masuk pada contoh pengamalan sila keberapa. Tinggal kalian tarik garis lurus ke simbol Pancasilanya. Nah, tugas ini ada di halaman 103. Jadi pembelajaran kali ini tugas kalian ada di halaman 100 dan 103 di buku paket siswa. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi teacher ke nomor WA.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.